Gus Yahya ketika beliau menulis di Terong Gosong itu. Tapi cerita ini masyhur, bagaimana yang namanya Mbah Bisri Mustafa itu saking tolerannya orang-orang Tionghoa di Lasem itu kemudian hatinya menjadi cenderung condong senang sama orang Islam karena melihat kiai-kiai pesantren ini mboten kaku. Mbah Bisri pernah didatangi orang dari Lasem, kebetulan Cina. Yang Cina niki bapaknya meninggal, sebut aja orang Cina itu namanya Acong ngeten. Matur Mbah Bisri, "Mbah, bapak saya meninggal. Kalau Mbah Bisri kerso datang ke rumah saya, berdoa di rumah saya gembira. Apalagi kok mau sembahyang." Apa jawab Mbah Bisri Mustafa? Mbah Bisri karena wawasannya luas jawabnya enak. Kata Mbah Bisri, "Ya Cong, nanti saya datang, nanti saya sembahyang di rumahmu." Coba ini kalau bukan kiai pesantren yang ilmunya cekak, ada orang Cina bapaknya meninggal lalu minta sembahyang di rumahnya, pasti langsung diomeli. Oh nggak bisa Cong, bapakmu kui kafir, lakum dinuhum waliyadin, langsung ngaten niku jawabnya. Mbah Bisri mboten. Mbah Bisri bilang, "Aku engko teko." Ya santri-santri dileteh, kemudian diberitahu Mbah Bisri, Dul, Mat, yuk melu aku yuk ning kono ning Lasem." Ternyata sampai Lasem takziah di rumahnya orang Cina ini. Mbah Bisri nanya sama Acong, "Aku oleh sembahyang nang ndi, Cong?" Dikasih tahu tempatnya. Mbah Bisri sembahyang di situ. Bukan nyembayangi jenazah, tapi sembahyang zuhur. Saya mau tanya, numpang sembahyang zuhur di rumahnya orang non muslim boleh apa tidak? Tak ketemu betul. Nah, itulah contoh bagaimana sikap toleran beliau kemudian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sembahyang kali santri ini zuhur jamaah, Allahu Akbar. Niku Acong senangnya luar biasa. Selesai Mbah Bisri sembahyang langsung matur, "Mbah, kamsia." Kamsia itu apa? Terima kasih. Mbah Bisri kok berkenan sembahyang di rumah saya. Sembahyangnya khusus lagi spesial, 4 rakaat pakai rukuk, pakai sujud dong, sembahyang zuhur. Bukan sembahyang jenazah. Lah yang bisa begini nih Kiai NU. Ngelihat jamaah macam-macam modelnya. Ada yang sudah kuat-kuat imannya, ada yang masih baru-baru. Lah Kiai NU itu ya bisa menempatkan diri. Ana sing ngaos haul ngaten iki kan biasanya tiang sepuh-sepuh. Nanti coba kalau kumpul sama Habib Bidin dalam Az-Zahir niku, atau kemudian Habib Syekh yang biasanya selawatan, saya mau tanya, Zahir Mania itu muda-muda apa tua-tua? Wah, muda-muda selawatan. Lah ngaten niki nggih kiai-kiai bisa menempatkan diri. Kalau kemarin diajak selawatan sama Unwahas di Semarang, ya saya terpaksa ngikutin anak-anak muda. Saya cerita, aku selawatan ini dulu selawatan model-model kata saya. Wong saya pengajian sampai Merauke. Di Merauke itu selawatan lagunya ya lagu Papua. Apuse kodo apa kokondau. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul. Lagi saya sampai Padang, pengajian di sekitar Padang, itu lagunya ya lagu Padang, Ayam Delape kata saya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Padang. Saya pernah pengajian diundang sama Wakil Menteri Perhubungan Malaysia. Wakil Menteri niku nek ten Malaysia sebutannya timbalan menteri. Menteri Perhubungan di Malaysia sebutannya Menteri Pengangkutan. Namanya Dato Abdul Aziz di Johor Mbah Yai. Lalu kaget.
Berikutnya sambutan yang bermulia timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia. Oh, kok Menteri Pengangkutan? Maksudnya Menteri Perhubungan. Dan ikutan Malaysia, itu selawatan kata saya pada Zahir Mania kemarin, lagu ini lagu Malaysia Melayu, Cindai. Lagunya lagu Cindai. Ya Rasulullah, salamun alaik. At-Fatayaji. Itu di Malaysia. Lah, yang lucu waktu saya ke Cina, saya punya teman namanya Dr. Abu Bakar. Kata saya cerita sama yang muda-muda, orang Cina asli dari suku Hui. Tahun 2015 saya ke sana, dipameri pondoknya, nama pondoknya Raudhah Yasin. Santrinya itu kelas 6 SD semua hafal Quran. Kalau niku nggih nangis kok ini kok adanya di Cina itu loh, bukan di Solo itu loh. Di Cina mbahnya. Boleh kan ngetes. Kata teman saya Dr. Abu Bakar, ini santriku kelas 1 SD 5 juz, kelas loro 10, pokoknya sampai kelas 6 30 juz. Saya suruh masuk kelas-kelasnya per kelas sesuai itunya sampai tes. Setiap saya tes juz-juz sesuai dengan kelasnya nyaut, kalau nangis. Sembayang kalau niku Jumat di Cina, di masjid namanya Lancu. Di Lancu niku saya sholat Jumat kaget, karena sholat Jumat di masjid Lancu yang sembayang itu 100.000 orang. Karena sholatnya dijadikan satu di satu masjid itu. Ibarat di sini di Solo masjid yang lagi ngetren apa namanya, Zaid itu, yang lain tidak bikin Jumatan. Dan niku pas adzan niku kulo kaget. Nonton Cina niku lho adzan niku lagune Mandarin. Saya dengarkan, mau ketawa takut kualat saya. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di sebelah saya ada Rois Surya PBNU, namanya Kiai Saifuddin Namsir, sudah wafat, Kiai Jakarta. Nangis dulu, adzan kok lucu Kiai. Nah, saya batin. Iki pasti wong Cina nek dijak asrokolan, lagunya lagu Jet Li wong Faihum. Gak sama seperti ini. Begitu asrokol, kalau di sini kan Allah ya Nabi salam alaika, plum plum. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Kan di sini di Cina mboten. Begitu asrokol, lagunya lagu wong Faihum Jet Li. Ya Nabi salam alaik, plung plung plung. Ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Lah, kata niki nek Kiai NU ditangleti, kalau Kiai NU ditanya itu boleh apa tidak, Kiai NU itu betul kaku. Oh, yang penting isinya selawat toh, betul apa tidak? Itu cuman lagu Melayu, lagu Padang, lagu Merauke. Wong tiang mriki mawon kadang-kadang nek berjanjian lagunya lagu dangdut. Betul? Gimana coba? Bu, ikan dalam kolam.
Ikan dalam kolam aja jadi selawatan. Lah, ngaten niki ulama-ulama NU yang merawat masyarakat itu merawat dengan nilai-nilai kemoderatan, ketawasutan, ketasamuhan. Bagaimana diajari toleran, boten kaku. Makanya alhamdulillah wali Jawa, wali Songo dari dulu dakwah niku, alhamdulillah karena lahul murunah, memiliki kelenturan itu, umat sing macem-macem niki alhamdulillah melebet Islam. Derek Islam itu rasanya seneng, tidak dibatasi dan tidak merasa dihakimi. Laras apa betul? Ben wonten kalau dengar cerita dari Mbah Nyai saya waktu saya di Kajen, Mbah Arwani niku, Mbah Arwani Kudus nggih. Tadi saya sebut namanya karena Mbah Arwani kan muridnya Mbah Munawir. Tadi saya sebut idza su'ilta umdatal qurra'i man munawwirun nazilu Jogja fa'laman. Idza su'ilta, kalau kau ditanya umdatal qurra'i man, siapa pegangannya para qurra, orang-orang yang hafal Quran itu sanatnya siapa pegangannya, maka saya katakan dalam syair yang tadi saya buat, munawwirun, jawablah pegangan sanad ulama Quran orang Indonesia adalah sinten? Mbah Munawir nazilu Jogja fa'laman, yang tinggalnya di Jogja. Wal muntaha wal arwani kudwatuna, Mbah Muntaha kali Beber Wonosobo, 3 minggu lalu saya dari sana hol. Wal arwani, dan Mbah Arwani juga adalah kudwatuna, pegangan kita, panutan kita. Ini semua ulama-ulama kita. Dan Mbah Arwani ku Masya Allah mursyid Thariqah Khalidiyah Naqsyabandiyah. Mbah Arwani, Mbah Arwani itu Masya Allah hafal Quran, tapi sama umat ikut toleran. Dan ini memang kalau saya baca niku cirinya ulama itu ya begitu. Beliau biasanya kepada jamaah memberi pendapat yang ringan-ringan. Tapi kalau untuk diri sendiri beliau memberi pendapat yang berat-berat. Itu cirinya ulama dulu begitu. Jangan seperti sekarang, ini pendapat sing enak dipek dewe kiai ini, sing angel-angel diberikan kepada siapa? Jamaah. Ini berarti bukan kiai yang ikuti ulama dulu. Kalau ulama dulu tidak. Kalau ada beberapa pendapat pilihan sing abot-abot kanggo kiai ini, sing ringan-ringan kangge sinten? Santrine sing ringan. Kiai Syafi'i Hadami niki Rais Syuriah PBNU yang Jakarta alim. Dan mboten nate mondok niku Kiai Syafi'i Hadami masyhur. Di Jakarta itu gurunya ulama Jakarta namanya Kiai Syafi'i Hadami. Beliau ditanya tentang hukumnya bunga bank. Apa kata Kiai Syafi'i Hadami? NU memutuskan 3 karena beliau Rais Syuriah PBNU. Keputusan NU bunga bank niku ada 3. Niki bukan bank syariah ya, bank apa namanya? Konvensional. Pertama ada yang bilang haram bunga bank. Kedua, bunga bank itu ada yang bilang syubhat. Ada yang bilang ketiga makruh. Waktu ditanya oleh wartawan, Kiai Syafi'i Hadami, Pak Kiai dari 3 itu milih yang mana? Saya milih yang haram. Aku rendah tabungan yang bank soalnya.